Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Ilyasa. Di sini saya akan membuat video tentang menjawab beberapa pertanyaan yang sering sekali kita dapatkan ketika kita belajar pendidikan filsafat Islam. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan juga di pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Di sini saya akan menjawab yang pertama yaitu tentang pengertian filsafat tersendiri terhadap pendidikan baik itu di madrasah maupun di pesantren. Filsafat pendidikan Islam itu menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia sempurna secara spiritual, intelektual, dan juga moral. Berlandaskan tauhid sebagai prinsip dasar, ini mempengaruhi praktik di madrasah, di pesantren dengan mengintegrasikan ilmu agama dan juga umum, sehingga siswa tidak hanya pintar secara akademis tetapi juga taat beragama. Misalnya di pesantren pengajaran kitab kuning seperti Safinatun Najah dikombinasikan dengan mata pelajaran modern seperti matematika agar santri siap menghadapi dunia luar tanpa kehilangan akar Islam. Dari pengamatan saya di lapangan saat mengunjungi MAN 6, yaitu tempat saya dulu pesantren atau boarding school, yang dimana guru-guru menerapkan metode sorong atau sorongan atau belajar tatap muka intensif yang mencerminkan filsafat ini. Santri belajar mandiri saat dibimbing oleh para ustadz. Hasilnya banyak alumni yang sukses jadi pengusaha dan juga jadi ustadz dan juga jadi para penceramah. Ini beda dengan sekolah umum yang kadang terlalu fokus prestasi akademis semata. Maka dari itu filsafat ini sangat berpengaruh untuk menstabilkan antara agama dan juga umum, yang dimana para santri dapat seimbang dalam belajar, tetap dalam agama mereka, dan juga tetap untuk bisa berkembang diri mereka di umum. Melanjut menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Ontologi pendidikan Islam itu sendiri memandang realistis sebagai ciptaan Allah. Jadi manusia harus selaras dengan fitrahnya untuk tantangan seperti kompetensi global dan juga degradasi moral. Ada beberapa yang harus diterapkan, yaitu yang pertama dengan kurikulum berbasis tauhid untuk melawan sekularisme itu tersendiri. Yang kedua, program pengembangan guru via kepelatihan. Yang ketiga, kolaborasi dengan industri agar lulusan kompetitif. Melanjut menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu tentang jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Epistemologi pendidikan Islam itu tersendiri penting karena sumber pengetahuan ganda, yaitu wahyu dan juga akal. Dapat mencegah fanatisme buta atau rasionalisme kosong. Urgensinya di era informasi palsu, bantu siswa membedakan hoax dengan hikmah Qur'ani. Kontribusinya itu tersendiri
bentuknya masyarakat adil, toleran, dan juga produktif. Seperti Al-Quran surah Al-Hujrah ajarkan musyawarah, yang dimana surat itu mengajarkan musyawarah. Lanjut menjawab pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka filsafat pendidikan Islam ini mencakup 3 pilar utama. Yang pertama ontologi, yaitu hakikat realitas berbasis tauhid. Epistemologi, yang kedua epistemologi, pengetahuan dari wahyu dan juga akal, serta aksiologi, nilai untuk kebangkitan akhirat atau dunia. Ruang lingkupnya sangat luas, di pembentukan akidah hingga keterampilan sosial. Elemen penting untuk kurikulumnya itu yang pertama ada integrasi tauhid di semua mata pembelajaran. Yang kedua, metode aktif seperti diskusi Al-Quran. Yang ketiga, penilaian berbasis akhlak. Yang keempat, adaptasi lokal seperti bahasa Indonesia dan sains. Ini bikin kurikulum relevan, bukan hafalan saja. Lanjut menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Filsafat pendidikan Islam itu sendiri berpusat pada wahyu Al-Quran dan juga sunnah, menjadikan Allah sebagai sumber pengetahuan mutlak. Sementara filsafat Barat seperti John Dewey lebih menekankan pengalaman empiris dan juga individualisme. Di Indonesia, Islam unggul dalam membangun karakter, moral, dan juga harmoni sosial. Cocok untuk masyarakat multikultural kita. Kekurangannya kadang kurang adaptif dengan teknologi modern. Begitupun sebaliknya, Barat cukup kuat di inovasi dan juga keterampilan praktis. Tetapi Barat memiliki kelemahan, yaitu di dimensi spiritual, yang dimana sering membuat siswa materialistis. Kelebihan filsafat Islam itu dapat mencegah degradasi moral seperti kenakalan remaja. Kekurangan itu tersendiri, kurikulum kadang kaku terhadap para siswa, yang membuat siswa tidak bebas dalam berekspresi dan banyak terjadi kenakalan-kenakalan. Kelebihan filsafat Barat yaitu fleksibel, tetapi di Indonesia sering menjadi konflik dengan nilai lokal. Contoh kurikulum Merdeka Barat atau inspirasi, bagus untuk kreativitas, tetapi tanpa Islam jadi kurang holistiknya. Jadi setiap filsafat pendidikan Islam maupun filsafat Barat, mereka memiliki kekurangan itu tersendiri dan juga memiliki kelebihannya. Yang dimana menurut saya pribadi, pendidikan filsafat Islam ini lebih cocok diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sangat cocok untuk masuk dengan filsafat pendidikan Islam ini sendiri, yang dimana Indonesia itu juga agamanya kuat gitu. Jadi para siswa dan siswi juga dapat memahaminya dengan baik. Lanjut menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu tinjau aksiologi pendidikan Islam yang saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Aksiologi pendidikan Islam itu berfokus pada nilai kebaikan untuk ridho Allah. Tetapi saat ini banyak lembaga masih normatif, kurang adaptif. Pendekatan yang menurut saya cukup efektif itu yang pertama,
Value clarification, klarifikasi nilai via simulasi etika. Yang kedua itu ada pendidikan karakter berbasis sunnah, contohnya yaitu sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, integrasi service learning, yaitu bakti sosial. Mengapa ketiga hal yang disebutkan tadi begitu efektif? Karena secara langsung mengubah perilaku. Seperti contohnya itu sangat banyak di pesantren-pesantren yang alumninya punya integritas tinggi dan juga rendah korupsi. Ini tingkatkan kualitas karena nilai jadi habitus, bukan teori semata. Melanjut menjawab pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Program itu yang akan saya buat itu bernama Insan Kamil Terpadu, yang dimana integrasikan hakikat manusia atau fitrah, amanah khalifah dengan pendidikan. Komponen-komponen yang terdapat di dalam program ini yang pertama modul tauhid fitrah mingguan. Yang kedua, pembelajaran holosik, agama, sains, sosial. Yang ketiga, mentoring, yaitu antara ustadz atau guru dan juga santri atau dengan siswa. Yang keempat itu ada evaluasi akhlak. Itu bisa kita buat melalui portofolio yang kita sediakan nantinya. Yang kelima, aplikasi lapangan, yang dimana durasi ini akan kita lakukan selama 3 tahun. Ini untuk SMA setara target lulusan, siap kerja dan juga berakhlak. Ini bikin pendidikan bermakna sesuai Al-Quran, itu yang berlandaskan pada surat At-Tin ayat 36. Melanjut menjawab pertanyaan yang ke-8 ataupun yang terakhir, yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Filsafat pendidikan Islam dukung demokratisasi via prinsip musyawarah dan juga keadilan. Ciptakan sistem inklusif dengan akses pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Perannya yaitu dorong partisipasi siswa ataupun guru dengan kurikulum, toleransi antar agama, partisipasi siswa guru dalam kurikulum toleransi antar agama. Contoh implementasinya yaitu program beasiswa Kemenak di madrasah yang inklusikan anak miskin dan juga minoritas. Hasil peningkatannya yaitu akses 20% di daerah terpencil di pesantren modern seperti Gontor, ataupun juga Tebu Ireng, yang dimana musyawarah kiai dan juga santri bikin keputusan yang sangat adil. Ini bikin pendidikan di Indonesia lebih merata sesuai dengan landasan kita yaitu Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon lebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.